apa namanya dokumen evaluasi pelaksanaan pengawasan, pembinaan pengawasan yang memuat latar belakang, tujuan umum dan khusus pelaksanaan pengawasan, hasil evaluasi, apakah evaluasi berkala atau insidentil dan tidak lanjut dan rekomendasi. Oke, lanjut. Nah, ini atau petunjuk pengisian instrumen yang self assessment rumah sakit. Nah, ini Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang self assessment itu isinya hanya iya dan tidak. Ya, tetapi yang mengukur tadi yang ada nilai 3 dan seterusnya itu juga adalah terkait dengan penilaian terhadap dari Dinas Kesehatan terhadap rumah sakit ya. Nah, kenapa? Karena itu fungsi pembinaan pengawasan memang secara kewilayahan itu ada di Dinas Kesehatan. Nah, Bapak Ibu mungkin ini yang terkait dengan DO dan indikator instrumen untuk rumah sakit nanti kami kirimkan saja ya Bapak Ibu sekalian untuk dibaca. Saya cuman yang umum saja di sini. Di sini ada hampir sama ya yang komponen A terkait dengan regulasi pembinaannya SDM kesehatan apakah tersedia atau tidak gitu ya. Oke, kenapa? Kalau tidak ada regulasi pembinaan pengawasan tentu bagaimana kita menurunkan ke dalam SPO atau SOP kan begitu ya. Kalau itu harus ada dulu regulasinya. Bentuknya apa regulasinya tadi? Bisa perda, ya kan? Yang dijadikan panduan ya di dalam penerbitan dan diterbitkan dan digunakan itu untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan gitu. Yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Oke, lanjut saja. Itu yang A, yang B, pelaksanaan pembinaan pengawasan. Tadi ya. Tadi. Tadi ada bilang Karena kami bergeser menggunakan device yang lain ya, karena device yang kami punya itu jaringannya sedang tidak stabil. Ya, baik Bapak Ibu ya kami teruskan. Kita sampai di pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan untuk self-assessment rumah sakit. Ya di situ program tadi yang kami sampaikan ya, ada perbedaan antara assessment rumah sakit dengan yang di dinas. Perbedaannya terdapat pada kegiatan pembinaan dan pengawasan di program ya. Dalam kegiatan yang di sebelah kanan ini Bapak Ibu sekalian, itu di dalam kegiatan pengawasan antara lain ada review audit, ada pemantauan evaluasi dan pemeriksaan. Itu kalau yang di rumah sakit ya. Sementara di dinas tidak ada. Ya, baik. Apa? Tunjangan insentif ya. Artinya ada regulasinya. Kemudian ada dokumen bukti pembayaran upah tunjangan insentif yang nanti kami harapkan ya buktinya mungkin bisa daftar kalau daftar apa ya di screenshot gitu. Daftar tidak harus seluruhnya ya, hanya sebagian saja bisa dikirimkan. Enggak bisa geser. Ya, baik. Kami lanjutkan untuk yang masih pelaksanaan pembinaan untuk yang di rumah sakit ya. Ada perlindungan hukum. Nah, di sini juga ada perbedaan dengan yang di dinas ya. Terutama di perlindungan hukum untuk yang bagian C
Poin 2. Apakah institusi saudara telah melaksanakan perlindungan hukum bagi SDM kesehatan? Ya, yaitu terjadi dokumen pelaksanaan kegiatan bentuk perlindungan hukum, perlindungan SDM kesehatan seperti adanya asuransi profesi, adanya unit hukum, adanya alokasi anggaran untuk kasus hukum ya atau ganti rugi ya jika terjadi pelanggaran oleh nakes oleh di rumah sakit. Kemudian K3. Nah, di sini juga hanya ada di rumah sakit ya, karena ada pelindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja yang di rumah sakit, yaitu tersedianya dokumen asuransi kesehatan dan asuransi tenaga kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian bagian D, pelaksanaan praktik, ini juga hanya ada di rumah sakit, yaitu tersedia dokumen pelaksanaan praktik sesuai dengan regulasi, antara lain adanya pedoman pelayanan. Jadi kalau antara lain itu berarti bisa salah satu ya Bapak Ibu. Ada panduan praktik klinis, ada standar prosedur operasional, pelayanan, ada clinical pathway, rincian kewenangan klinis, surat penugasan klinis, inform consent, STR, dan SIP. Jadi ini bisa salah satu atau bisa ada semuanya. Gitu ya. Semakin banyak tentu Bapak Ibu sekalian semakin lengkap ya di dalam skor pengisian ini. Memang tidak terlihat secara langsung, tapi kami meyakini bahwa kalau di rumah sakit itu ada SPO. Nah, ini hanya untuk apakah SPO tersebut benar-benar ada bentuknya gitu. Nah, ini yang ingin kami nanti mungkin jadi Bapak Ibu dengan self assessment ini, jadi nantinya memiliki dokumen gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, memiliki dokumen terkait dengan pemberian pengawasan yang Bapak Ibu lakukan selama ini, sehingga ada dokumentasinya gitu. Kemudian adanya apakah tenaga medis, tenaga kesehatan di institusi saudara telah melaksanakan praktik sesuai dengan regulasi. Nah, ini adanya dokumen pelaksanaan kegiatan audit medis, audit klinis maupun audit lainnya. Nah, pernah nggak dilakukan ya? Ya, ini kan kami pernah mendapatkan atau menangani kasus misalnya ada dokter praktek, tapi ternyata tidak memiliki STR atau SIP, atau STR SIP-nya bukan punya yang bersangkutan. Berbeda dengan KTP yang bersangkutan karena ini menggunakan STR SIP orang lain. Nah, berarti ini kan kecolongan ya kita ya dalam hal ini. Nah, ini tentu bagaimana kita ke depan mengantisipasi hal-hal ini yang tidak terjadi. Nah, ini memang terjadinya sih 1001 ya, tidak banyak, tapi begitu terjadi maka ini kan seperti gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga gitu. Jadi banyak hal-hal yang nama tenaga medis, tenaga kesehatan jadi jelek hanya gara-gara ada oknum seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, apakah institusi saudara melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing? Nah, ini juga ada. Ya, pasti kalau ada tenaga asing akan ada RPTKA, rencana penempatan tenaga kesehatan asing. Kemudian pasti harus punya STR asing, SIP, izin penyelenggaraan, ada surat rekomendasi, ada kesejahteraan dan perlindungan hukum yang diberikan. Bu, Pak Sulu bilang nggak bisa, Bu. Kemarin masih bisa. Kemudian yang kedua yaitu penanganan pengaduan. Apakah institusi saudara mempunyai pedoman SPO dalam penanganan pengaduan internal? Yaitu pengaduan internal itu artinya pengaduan yang ada untuk di internal rumah sakit ya. Untuk apa ya? Pedoman atau SPO penanganan pengaduan internal ini untuk meminimalisir jika terjadi perundungan itu bisa dilakukan terlebih dahulu penanganannya di internal. Jadi tidak keluar. Ya, langsung nanti pihak manajemen bisa langsung membuat langkah-langkah bagaimana meminimalisir agar pengaduan tersebut tidak keluar. Kemudian tetapi juga tetap harus menyiapkan juga kanal pengaduan yang eksternal. Nah, ini untuk pasien dan masyarakat tentu ya. Ya, tersedianya pedoman pengaduan eksternal ya, yang diharapkan pengaduan dari masyarakat melalui kanal pengaduan yang bersifat eksternal ini. Oke. Kemudian ini masih penanganan pengaduan, apakah saudara mempunyai kanal pengaduan internal? Ya, tadi bentuknya apa gitu. Nanti di screenshot, di-upload. Kemudian apakah saudara mempunyai kanal pengaduan eksternal juga sama ya, upload. Kemudian apakah saudara mempunyai unit tim yang melakukan penanganan pengaduan internal? Ya, ada nggak SK-nya gitu ya. Saudara juga mempunyai unit tim yang melakukan penanganan pengaduan eksternal. Jadi tadi internal eksternal. Jadi apakah kalau internal dan eksternalnya ternyata jadi satu, tidak apa-apa SK-nya satu saja kan gitu. Nah, ini nanti yang di-upload.
banyak manfaatnya Bapak Ibu sekalian kalau kita data itu tidak disimpan di lemari, tapi disimpan di data Google Drive atau di link Pranala yang kalau dulu namanya ada Dropbox ya, sekarang udah tidak ada lagi pakai Google Drive. Itu lebih mudah. Jadi kita akan mengambil data apapun sudah ada di situ. Nah, itu yang sehingga tidak hilang gitu ya, tidak mencari kemana-mana karena kita harus merubah ya sekarang Indonesia dengan adanya transformasi teknologi kesehatan, maka salah satunya adalah bagaimana kita melakukan pengawasan tapi berbasis teknologi gitu ya. Kemudian yang C, pelaporan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan. Apakah institusi saudara memiliki sistem pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan? Ya, ini tersedianya dokumen bukti pelaporan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara berkala atau suatu waktu atau insiden ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi ini untuk mengetahui bahwa rumah sakit dalam melakukan pembinaan pengawasan ada SPO pelaporan yang bersifat berjenjang. Jadi disusun di bagian unit masing-masing, disampaikan ke manajemen, kemudian manajemen melakukan analisis kajian, kemudian baru dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Ada surat pengantar penyampaian laporan, ada surat jawaban tindak lanjut dari, dan Dinas Kesehatan juga harus merespon apabila ada laporan dikaji, kemudian direspon, dari laporan tersebut misalnya ada masalah yang harus ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, apakah institusi saudara melakukan kegiatan pembinaan pengawasan secara rutin berkala? Ya, ini yang tiap 3 bulan atau 2 kali dalam setahun. Oke, lanjut, sesuai rumah sakit, masih di pelaporan pembinaan pengawasan, apakah saudara melaporkan kegiatan pembinaan pengawasan secara insidentil? Ya, cukup jelas ya, apakah institusi saudara memiliki dokumen pelaporan pembinaan pengawasan secara insidentil, saya pikir cukup jelas. Ya, yang insidentil atau sewaktu itu adalah jika terjadi kasus ya Bapak Ibu sekalian. Jika tidak terjadi kasus, maka ini tentu tidak perlu diisi ya. Jangan juga diisi nol gitu ya. Jangan dicentrang yang tidak, tapi kosongin saja. Atau ditulis ya memang tidak ada, maka tidak bisa diisi gitu kan. Sehingga dalam perhitungan juga tidak dihitung. Kemudian evaluasi yang terakhir, evaluasi pembinaan dan pengawasan. Ini tadi sudah cukup jelas ya. Baik, ini terakhir petunjuk pengisian instrumen pengawasan di rumah sakit oleh Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan mengisi instrumen untuk rumah sakit yang ada di wilayahnya. Nah, ini memang penilaian ini adalah penilaian dari Dinas Kesehatan Bapak sekalian ke rumah sakit. Jadi Dinas Kesehatan harus memastikan bahwa rumah sakit itu memiliki pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan jam kesehatan. Rumah sakit A punya enggak, B tidak. Kalau dalam salah satu dinas, contoh ya, saya contohkan misalnya RSUD Kabupaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas misalnya ya, ini misal. Kemudian di sana ada berapa rumah sakit, ya kan? Ada 5 rumah sakit, ya, yang 2 milik pemerintah, ya, yang 3-nya milik swasta atau 1 milik pemerintah, 4-nya swasta. Nah, kemudian dari instrumen ini Bapak Ibu bisa mengisi ya, satu persatu. Ya, rumah sakit A seperti apa, rumah sakit B seperti apa, rumah sakit C seperti apa. Nah, kemudian dari situ nanti kita akan tahu berapa yang rumah sakit A itu memiliki nilai A, rumah sakit yang punya nilai A, berapa yang rumah sakit nilainya B, berapa yang C. Nah, kan enak ya, bisa dipetakan seperti itu, Dinas Kesehatan akan mudah di dalam melakukan pembinaan pengawasan. Nah, apabila tadi dari self assessment rumah sakit Dinas Kesehatan sudah punya, rumah sakit, salah satu rumah sakit pemerintah misalnya RSUD Banyumas, ternyata sudah mengisi self assessment, dapat nilainya A. Nah, tentu Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten, benar nggak sih nilainya A? Bisa melakukan uji petik, ya, bisa turun ke lapangan. Mana apakah benar ini, nah ini adalah bentuk pengawas, bentuk pembinaan pengawasan ya. Benar dokumennya ada, SPO-nya ada, berarti benar pembinaan di sana dilaksanakan dengan baik. Nah, kalau pembinaannya sudah dilaksanakan baik, insya Allah Bapak sekalian, mudah-mudahan nakesnya di sana aman, terkendali gitu ya. Tapi kalau pembinaan pengawasannya tidak berjalan, yang seperti kami sampaikan tadi, adanya pengaduan ya, kemudian itu waktu kami sering menanyakan ini pengaduan ini benar nggak sih ada di wilayah saudara? Wah, saya juga malah baru dengar nih dari Pak Sidin gitu, dari pusat gitu. Nah, dan jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini ya, karena kami juga ingin menjaga ya marwah kebijakan dari
pemerintah daerah gitu. Karena bagaimanapun rumah tangga Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu lah yang paling paham bagaimana melakukan pembinaan pengawasannya. Ya, ini yang regulasi. Ya, kemudian yang kedua pembinaan pengawasan masih regulasi ya, pedoman dalam pelaksanaan pembinaan pengawasan. Kemudian Renstra tadi ada programnya, ada regulasinya, ada rencana kerjanya, ada program kerjanya. Jam segini mau habis jam berapa nih Bu Deni? Kemudian ada pelaksanaan pembinaan pengawasan di sini. Kalau yang pertama itu regulasi, kemudian perencanaan, yang kedua ada pelaksanaannya. Program pembinaan pengawasan, pelaksanaan kegiatan apa gitu. Nah, tersedia bukti kegiatan program pembinaan pengawasan dalam bentuk apa? Undangan, ada materi pembinaan pengawasannya, ada absensi yang hadir, ada notulensi, ada dokumentasi. Nah, ini pertemuan kita pada hari ini juga dalam rangka pembinaan pengawasan nih Bapak Ibu sekalian. Maka nanti kita foto ya. Itu sebagai bentuk dokumentasi kita kami. Dan kami buatkan notulensi, kami akan absensinya sudah ada tadi yang hadir cukup banyak nih. Kami lihat ya, sudah hampir 500 ya dari ya. Ya, terima kasih ini atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, apresiasi setinggi-tingginya. Kemudian yang B, program kesejahteraan, ya, regulasi terkait pemenuhan kesejahteraan SDM kesehatan. Tersedianya juknis, juklak, atau bentuk lain terkait dengan pemberian upah, tunjangan, insentif. Ya, kalau di pemerintah tentu ini sudah jelas ya, diatur melalui ketentuan peraturan perundangan ya, misalnya untuk gaji, upah, tapi untuk yang BLU gitu ya. Kemudian yang swasta tentu ini memiliki sendiri-sendiri. Bapak Ibu, kami tidak ingin terlalu jauh memang mengetahui bahwa berapa tunjangan upah, tapi yang ada adalah kami ingin tahu bahwa memang tenaga medis, tenaga kesehatan yang bekerja di tempat Bapak Ibu sekalian benar-benar ya jangan hanya dituntut untuk bekerja, tapi juga bagaimana hak-haknya. Apakah juga ditunaikan haknya gitu ya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembayaran tunjangan insentif sesuai dengan peraturan, nanti ada bukti pembayaran. Baik, ini masih pelindungan, ya, regulasi terkait pelindungan hukum ada, ya, dalam bentuk juklak juknis, pelaksanaan perlindungan hukum bagi SDM kesehatan, ya, tersedianya bukti perlindungan hukum, ya, bukti pembayaran asuransi profesi, SK unit hukum, adanya laporan anggaran untuk kasus hukum. Jadi ini di anggaran nanti RKKL-nya ada gitu ya di POK-nya. Kemudian perlindungan K3, tersedianya asuransi kesehatan, pelaksanaan praktik. Nah, ini yang tadi hampir sama dengan yang di atas ya. Yang dari di rumah sakit ini juga ada, tapi ini dari dinas ke rumah sakit juga kami masukkan agar kami juga menilainya dua sisi ya. Dinas kesehatan menilai, kemudian self assessment-nya juga dilakukan dari rumah sakit. Kemudian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan, ini pelaksanaan praktik, pelaksanaan penyelenggaraan praktik, pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan praktik sesuai dengan regulasi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan, warga negara asing itu jika ada, ya, kemudian penanganan pengaduan, ya, apakah ada mekanisme penanganan pengaduan, ya, baik bersifat internal maupun eksternal, tersedianya kanal, ya, baik untuk pasien klien, ya, kemudian tersedianya unit penanganan, ya, ataupun nanti ada SK tim, tersedianya unit atau tim penanganan pengaduan yang internal dan eksternal. Kemudian pelaporannya juga ada pelaporan, tersedia bukti dokumen pelaporan, ada bukti laporan hasil pembinaan pengawasan, misalnya pelaporan dilakukan setiap 3 bulanan tadi atau 2 kali dalam 1 tahun, ya, dalam bentuk surat pengantar penyampaian laporan ke dinas kesehatan yang berjenjang tadi, ya. Kemudian adanya juga bukti dokumen laporan tindak lanjut, ya, hasil pembinaan pengawasan, ya. Tersedianya bukti dokumen laporan pembinaan pengawasan secara insidentil memuat jenis kasus, kronologi sebagai penyelesaian rencana tindak lanjut dan rekomendasi. Kemudian yang terakhir evaluasi pembinaan pengawasan, ya, di sini adanya evaluasi pembinaan pengawasan, yaitu tersedianya bukti dokumen laporan hasil, ya, latar belakang isinya, ya, dari laporan evaluasi pelaksanaan pembinaan. Jadi pembinaannya dilakukan kemudian dievaluasi gitu maksudnya. Nah, dievaluasi itu dilaporkan hasil evaluasinya yang berisi latar belakang, tujuan pelaksanaan pengawasan, hasil evaluasi, kemudian tindak lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan ya dari ini. Ini kami sampaikan secara cepat saja. Ini pengisian dari self assessment provinsi dan kesehatan provinsi kabupaten kota per 14 November ya.
Jadi yang mengisi tadi pagi itu Bapak Pegunungan, ya, satu yang mengisi untuk dinas kesehatannya, kemudian Kalimantan Tengah satu, ya, kemudian dinas kesehatan kabupaten kota satu, kemudian di sini dari Papua Tengah, kemudian dari Lampung ini mengisi yang dinas kesehatan kabupaten kota mengisi 3, kemudian yang biru ini dinas kesehatan kabupaten kota, dinas kesehatan. Oh ini yang dapat nilai ya, sudah ada nilainya. Tidak jelas ya, nanti kita lihat satu persatu, kita lihat lagi. Artinya Bapak Ibu sekalian, saat ini di dalam di dalam Google Drive kami itu kami sudah melihat yang Bapak Ibu sekalian isi itu rumah sakit atau hasil instrumen yang diisi itu self assessment-nya itu siapa yang dapat A, siapa yang dapat B, siapa yang dapat C itu sudah langsung masuk ke dalam rekapan kami, dan ini tentu lebih memudahkan kami dalam memetakan. Nah, ini. Dia ikut Mbak Murni, iya SDMK harusnya. Nah, ini provinsi berdasarkan kategori penilaian, ini jenis pasienkesnya ya. Ya, jadi yang A itu di sini rumah sakit swasta 1, ya luar biasa nih. Rumah sakit umum daerah 8, kemudian rumah sakit UPT vertikal Kemenkes Kesehatan itu yang nilainya A, di level A itu ada 2. Jadi totalnya ada 11 yang masuk sampai pagi tadi ya. Ini belum yang sampai sekarang karena kami terus bergerak ini. Kemudian yang B itu yang menjawab hanya 2. Yang 1 itu terkait dengan rumah sakit umum daerah itu ada 3. Kemudian yang rumah sakit swasta ada 2. Jadi berarti tidak ada yang vertikal. Kemudian yang C 6, kemudian yang D 2 dan yang E 3. Ya. Ini Bapak sekalian data yang dari pagi ya, dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini. Nah ini Bapak Ibu ada beberapa contoh kesalahan ya, terhadap kesalahan pengisian instrumen seharusnya diisi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota, namun diisi oleh Puskesmas. Mohon maaf Bapak Ibu, jadi instrumen untuk yang Puskesmas kami belum menyiapkan. Jadi Puskesmas nanti penilaiannya masih kami minta tolong dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, karena Puskesmas ada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota nanti silakan meng-create ya, apakah membuat instrumen sendiri, pengembangan dari yang ada, atau sama dengan yang ada tapi hanya dimodifikasi juga diperbolehkan. Namun kalau yang rumah sakit sudah kami buatkan, self assessment-nya juga sudah ada. Nah, tapi yang Puskesmas, mohon maaf ini kami belum sempat, tapi paling tidak begini. Dari instrumen yang ada, kalau Fasiankes kurang lebih hampir mirip ya dengan yang rumah sakit ya, kurang lebih ya yang untuk Puskesmas. Nah, kemarin memang ada kesalahan untuk yang dari Kabupaten Cianjur ya kalau tidak salah, tapi sudah diperbaiki. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan kami buka diskusi, dan mudah-mudahan dengan diskusi ini bisa menjawab kebingungan Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah banyak masuk dalam room chat ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di layar ya. Peranan link pengisian instrumen di situ ada pastikan jangan salah, yaitu di https:/link.kemkes.go.id/instrumen pengawasan. Ya, instrumen pengawasan SDMK. Nah, ini Bapak Ibu sekalian nanti akan ada tampilan seperti yang ada, yaitu ada 4 kelompok, yaitu instrumen Dinkes ke rumah sakit, ada instrumen self assessment, ada tata cara pengisian dan definisi operasional, dan ada instrumen self assessment Dinkes. Jadi di sini nanti Bapak Ibu sekarang bisa klik dan Bapak Ibu bisa masuk ke dalam link yang sudah ada. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Mungkin kami minta tolong Bu
Bu Linda ya bisa mungkin membantu untuk memoderatori diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, ya, bentar. Ya, baik. Terima kasih Pak Sidin atas pemaparan yang telah disampaikan. Baik, izin Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan instrumen pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan di Fasiankes di wilayah kerja Bapak Ibu? Dipersilakan Bapak Ibu. Mungkin Bu, di link Ya. room chat itu ada 6 ya. Ya. Baik, ya izin mungkin sambil menunggu saya akan membacakan beberapa dari Bapak Ibu. Di sini ada masukan dari Dinas Kesehatan Buleleng yaitu dari Pak Agus. Masukan bahwa kabupaten kami sudah melaksanakan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan walaupun belum maksimal. Bila memungkinkan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SDMK bisa diperjuangkan dalam menu DAK non-fisik atau BOK kabupaten selama ini melalui dana dekonsentrasi provinsi dan belum tentu setiap tahun kabupaten memperoleh dukungan dana untuk Binwas dari dana dekon. Baik, terima kasih dari Pak Agus. Mungkin Pak Sidin ada yang disampaikan terkait dari masukan dari Dinas Kesehatan Buleleng. Ya, terima kasih. Tentu apresiasi ya dari Dinkes Buleleng yang sudah mengisi instrumennya. Nanti kami akan kaji terkait dengan memasukkan anggaran ke DAK non fisik. Tentu kan ada prosedur ya. Nanti kami akan coba masukkan karena kemarin juga salah satu yang didorong oleh pimpinan adalah agar Binwas ini juga berjalan, nanti akan dipertimbangkan ya dengan keberlangsungan dari pembinaan pengawasan ini untuk didanai ya melalui dana dekon atau dana DAK non fisik tadi. Ya, ini menjadi catatan kami dan sudah kami diskusikan Bapak dari Buleleng. Terima kasih. Ya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya dari Dinas Kesehatan baru dan juga dari beberapa Dinas Kesehatan maupun rumah sakit, Bapak, apakah bisa diperpanjang waktu pengisian instrumennya mungkin sampai 1 minggu? Tapi kalau kami telah menyampaikan melalui surat bahwa batas maksimal pengisian yaitu sampai hari Senin, tanggal 18 November 2024. Mohon izin Pak Sidin, bagaimana? Dikarenakan katanya besok weekend katanya. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu seperti kami sampaikan dalam paparan tadi bahwa dalam pengisian instrumen ini kan sifatnya self assessment ya, artinya Bapak Ibu mengisi sendiri dan bersifat dinamis. Ya, karena bersifat dinamis artinya bisa kapan saja Bapak Ibu mengisi. Terus terkait dengan waktu ya, kami memang kenapa membatasi sampai Senin? Karena kami sedang menyiapkan satu rapat koordinasi untuk 2 wilayah yang akan kami laksanakan. Untuk wilayah barat itu, wilayah timur itu akan dilaksanakan di Makassar dan nanti undangan menyusul. Dan mungkin kami mohon maaf ya, mungkin tidak semua bisa kami undang karena memang dari keterbatasan anggaran kami. Ya, untuk sementara atau tahap awal rakor Binwas ini akan kami laksanakan di timur itu di Sulawesi Selatan. Ya, nanti seluruh dinas provinsi kami akan undang. Tapi untuk yang kabupaten mungkin hanya terpilih saja dan rumah sakit hanya yang terpilih saja. Jadi tidak semua. Nah, kami justru dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 21, 22, 23 di Sulawesi atau wilayah timur itu memang tujuannya agar kami bisa memetakan kondisi saat ini seperti apa. Maka kami mohon sekali Bapak Ibu dapat mengisi untuk yang hari Senin ini. Paling tidak untuk tahap awal ya, hari Senin ini bisa diisi terlebih dahulu. Nah, yang nanti kalau Bapak Ibu ada perubahan misalnya, oh kami sudah berubah, silahkan diperbaiki yang seminggu yang akan datang. Jadi nanti pasti data di kami akan berubah lagi gitu secara otomatis. Jadi tidak lagi menggunakan yang hari Senin. Tapi
cut off yang hari Senin itu adalah cut off yang kami gunakan untuk pertemuan yang ada di Sulawesi Selatan untuk wilayah timur. Dan wilayah timur ini memang kami mengundang dari wilayah Pulau Sulawesi, Bali, kemudian NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Maluku Tenggara, kemudian seluruh Papua. Itu nanti di Sulawesi. Ya, rencana tanggal 21 sampai 23. Ini mungkin pemberitahuan awalan ya Bapak Ibu sekalian sebelum kami mengirimkan surat kepada Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf sekali lagi karena keterbatasan anggaran kami, maka kami belum bisa mengundang ke seluruhnya. Nah, ini tentu memberi kesempatan kepada Dinas Kesehatan Provinsi bisa menindaklanjuti untuk Kesehatan Provinsi untuk bisa mengisi atau menindaklanjuti untuk bisa melakukan pembinaan pengawasan di lingkungan masing-masing menggunakan instrumen yang ada yang sudah ada saat ini sebagai dasar ya untuk pembinaan pengawasan di wilayahnya masing-masing. Yang di provinsi maupun di kabupaten kota saat ini mungkin sudah bisa langsung dimulai. Demikian, Pak Ibu. Ya, di sini sudah ada yang raise hand, Bapak dari Dinas Kesehatan Kapuas dari Kalimantan Tengah. Silakan, Ibu dari Dinas Kesehatan Kapuas, dipersilahkan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Izin bertanya Bapak Ibu, nama saya Rahma dari SDMK Dinkes Kabupaten Kapuas. Saya ingin bertanya, dari paparan yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya untuk pengisian SA ini bukan hanya terfokus di bidang SDK atau SDMK saja. Sepertinya ada seperti di bagian PIH untuk informasi dan sekretariat, di bagian keuangan dan lain-lain. Nanti yang rumah sakit misalnya, di situ kan tadi terlihat tentang Binluas untuk K3 dan lain-lain. Nah, apakah pemahaman saya ini benar atau salah? Mohon penjelasannya Pak. Soalnya kalau misalnya diserahkan ke SDMK saja, kami pun tidak memahami kalau misalnya program yang kami nilai atau di SA-kan ini terkait K3, keuangan dan lain-lain. Izin mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Langsung ya Bu Linda ya. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rahma pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Karena ini bukan hanya Ibu yang menanyakan ya, beberapa tempat lain juga menanyakan hal yang sama. Jadi Bapak Ibu, kita melihat satu organisasi itu adalah merupakan unit yang satu kesatuan gitu, tidak berdiri terpisah-pisah. Jadi bukan SDM sendiri, kemudian Yankes sendiri, P2P sendiri, tidak begitu. Jadi kita bicara di sini Kepala Dinas Kesehatan. Jadi kalau kita bicara Dinas Kesehatan Provinsi, maka tugas Dinas Kesehatan Provinsi itu apa? Tugas Dinas Kesehatan Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan SDM kesehatan yang ada di wilayahnya. Ya, di wilayahnya. Itu kenapa? Karena Dinas Kesehatan Provinsi dalam hal ini Kepala Dinas itu adalah Wakil Menteri Kesehatan yang ada di daerah. Maka jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi yang dilakukan oleh Mednakes di daerah itu, maka Kepala Dinas Kesehatan Provinsi itulah yang sebagai bapak di situ yang harus tahu. Nah, instrumen ini memang untuk kepala dinas, tapi kan tidak mungkin kepala dinas mengisi, Bapak Ibu ya. Maka ditugasilah yang paling mendekati, yang paling tahu tentang instrumen ini siapa gitu ya. Itu di bagian SDM. Atau ya, nanti datanya dapat dari mana? Bisa dari Yankes, bisa dari P2P, bisa dari Farmalkes gitu. Bisa dari mana-mana. Nah, seperti itu Bu Rahma. Jadi bukan berarti ini punyanya SDMK, bukan, tapi punyanya dinas. Jadi SDMK melaksanakan pengisian instrumen itu atas nama tugas dari kepala dinas. Demikian ya Bu Rahma yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, siap Bu. Ya, baik, terima kasih dari Dinkes Kapuas, Bu Rahma.
Ya, Bapak, dari room chat juga ada yang menanyakan di sini, Rumah Sakit Mata Provinsi Kalimantan Timur, di sini bertanya terkait dengan, pilihan jenis fasilitas kesehatan di Google Form, tidak ada, dan apakah diperkenankan kami mengisi sendiri sedangkan kami berada di bawah Dinas Kesehatan? Ya, Pak. Ya. Jadi Google Form itu yang kami buat itu kan begini. Pertama itu untuk Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota itu kan jadi satu. Ya, dia bisa menilai self assessment terhadap dirinya sendiri, tapi juga bisa menilai terhadap rumah sakit yang ada di bawahnya atau Fasiankes. Yang saat ini baru rumah sakit ya. Harusnya Fasiankes harusnya, tapi saat ini kami terus terang baru mampu untuk membuatkan yang rumah sakit. Itu nanti harusnya di situ termasuk klinik, termasuk puskesmas, termasuk pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di daerah di situ gitu. Namun saat ini baru rumah sakit dulu gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi rumah sakitnya di bawah dinas gitu ya, Bu. Nah, rumah sakit di bawah dinas itu kan ada dua. Ada rumah sakit yang di bawah Dinas Kesehatan Provinsi, ada yang rumah sakit di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tapi biasanya kan itu secara struktur organisasi memiliki struktur sendiri. Ada direktur rumah sakitnya sendiri, kepala dinasnya sendiri, ya terpisah. Nah, dalam penilaian, meskipun nanti kan begini, kadang-kadang kami kemarin seperti contoh RSUD Tiga Raksa ya Bu ya. RSUD Tiga Raksa itu Tangerang itu kepala PLT direktur rumah sakitnya itu adalah Kabid Yankes dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang gitu ya. Nah, kalau dilihat orangnya sama, maksudnya ada di dinas tapi juga ada di rumah sakit, tetapi kan kepemilikan dalam hal pengelolaan manajemennya kan berbeda. Ya, itu kan penugasan. Jadi ada satu orang yang ditugasi di dua lembaga gitu. Ya, tentu pada saat menjadi PLT direktur rumah sakit, ya dia berdiri sebagai PLT direktur rumah sakit. Pada saat di dinas kesehatan, ya berdiri sebagai dinas kesehatan gitu. Nah, jadi terus apakah kami bisa mengisi? Bisa. Jadi sesuai dengan form yang ada saja. Jadi ya kalau dari rumah sakit ya mengisi atas nama rumah sakit. Kalau pada saat jadi di dinas ya mengisi dia sebagai dinas gitu.